Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel kesayangan kita semua Sarjana Ngarit Channel. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya. Kali ini, kita akan membahas bagaimana cara domba atau hewan ruminansia mengolah makanan menjadi nutrisi. Hewan ruminansia adalah jenis mamalia yang memiliki keunikan dalam sistem pencernaannya. Ruminansia termasuk hewan yang dalam memenuhi kebutuhan perutnya akan melakukan pengunyahan kembali terhadap makanan yang sudah ditelannya. Hewan ruminansia memiliki rangkaian proses pencernaan yang kompleks dibandingkan proses pencernaan pada jenis lainnya, berbeda dengan hewan non-ruminansia unggas yang hanya memiliki pencernaan monogastrik perut tunggal. Hewan ruminansia merupakan mamalia dari keluarga subordo ruminantia ordo Artiodactyla, yang berciri-ciri memiliki 4 bilik atau bagian perut dan 2 jari kaki. Secara umum, ciri-ciri hewan ruminansia adalah hewan ruminansia bisa makan dengan cepat. Perut hewan ruminansia terbagi menjadi 4 bagian. Kebanyakan pemakan rumput, daun-daunan herbivora. Susunan giginya terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Proses pencernaan pada hewan ruminansia bisa terjadi secara mekanis di mulut. Sistem pencernaan hewan akan melaksanakan 4 fungsi antara lain. Sistem pencernaan diawali dengan memasukkan makanan dari mulut ke dalam tubuh. Selanjutnya, terjadi perubahan makanan yang kompleks tadi menjadi sederhana. Fungsi menyerap hasil pencernaan dari makanan. Membawa hasil penyerapan ke dalam darah dan mengeluarkan sisa yang tidak dapat diserap oleh tubuh tak tercerna. Dari anatomi sistem di atas, semuanya akan difermentasikan oleh mikroba rumen dan secara hidrolis oleh enzim-enzim pencernaan. Pencernaan hewan ternak ruminansia kebanyakan ditentukan oleh pencernaan fermentasi dalam rumen. Di dalam rumen juga terjadi pencernaan makanan secara biologis dengan bantuan bakteri dan protozoa. Keunikan hewan ruminansia. 1. Punya 4 bagian perut. Dikutip dari buku Bahan Ajar Ruminologi Fakultas Peternakan, Universitas Udayana, yang disusun oleh I Gusti Lanang Oka Cakra. Berikut adalah penjelasan dari 4 bagian perut hewan ruminansia. Rumen perut beludu. Rumen adalah suatu bagian yang dihuni oleh berbagai mikroba yang keberadaannya banyak bergantung pada makanan. Letak rumen ada di sebelah kiri rongga perut, yang terengai menjadi 4 kantong dan 4 zona. Isi kandungan bahan kering rumen ada hingga 10-15% dengan pH 6,07, dan suhu 38-42 derajat Celcius. Rumen memiliki permukaan yang dilapisi oleh papilae yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan absorpsi. Rumen menjadi tempat fermentasi oleh mikroba dan tempat absorpsi VFI dan amonia. Retikulum perut jala. Retikulum adalah bagian lapisan yang di dalamnya terdapat papilae menyerupai bentuk sarang lebah honeycomb. Itulah mengapa disebut perut jala. Letaknya secara fisik memang tidak terpisahkan dari rumen. Di sini juga terdapat lipatan-lipatan usofagus, yang merupakan lipatan jaringan langsung dari usofagus ke omasum. Fungsi retikulum yaitu menjadi tempat fermentasi, menyebarluaskan makanan ke rumen untuk dicerna hijauan dan konsentrat ke omasum cairan, dan makanan yang telah dicerna menjadi tempat berkumpulnya benda-benda asing, serta membantu proses ruminasi regurgitasi. Selain itu, retikulum juga berfungsi sebagai wadah absorpsi hasil-hasil fermentasi. Selain itu, retikulum juga berfungsi sebagai wadah absorpsi hasil-hasil fermentasi, seperti VFA, amonia, air, dan lain-lain. Dalam studi fisiologi ternak hewan ruminansia, rumen dan retikulum sering dianggap sebagai organ tunggal yang disebut retikulorumen. Omasum perut buku. Omasum adalah bagian yang disebut perut buku, yang tersusun dari sekitar 100 lembar lipatan. Sayangnya, fungsi omasum masih belum terungkap dengan jelas, namun diketahui pada omasum terjadi proses penyerapan air, amonia, asam lemak terbang, dan elektrolit. Omasum punya dinding laminae yang berbentuk lipatan-lipatan longitudinal mirip lembaran buku, sehingga disebut perut buku. Fungsi omasum yakni tempat fermentasi untuk mengatur arus ingesta ke abomasum melalui omasal-abomasal orifice. Omasum juga menjadi filtering atau penyaring partikel-partikel yang besar. Abomasum. Abomasum adalah bagian berbentuk memanjang yang berada di dasar perut kanan bawah. Pada bagian dalamnya, terdapat tonjolan fold. Abomasum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kardia sekresi mukus, fundika sekresi papsinogen, renin, dan mukus, dan filorika sekresi mukus. Abomasum
Abomasum adalah bagian berbentuk memanjang yang berada di dasar perut kanan bawah. Pada bagian dalamnya, terdapat tonjolan fold. Abomasum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kardia sekresi mukus, fundika sekresi papsinogen, renin, dan mukus, dan filorika sekresi mukus. 2. Sistem pencernaannya terjadi berulang. Keunikan hewan ruminansia terdapat pada sistem pencernaannya, yang terdiri dari mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum perut masam, usus halus, usus besar, rektum, dan anus atau sistem pencernaan hewan ruminansia ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan sistem pencernaan manusia. Perbedaannya yaitu antara sistem pencernaan hewan pemamah biak, terletak pada susunan dan fungsi gigi hingga lambung. Misalnya, pada hewan ternak ruminansia seperti sapi dan domba, lambung menjadi tempat untuk mencerna selulosa. Dalam mencerna selulosa, hewan ruminansia akan dibantu oleh bakteri dan protozoa yang hidup pada rumen dan retikulum. 3. Hewan herbivora. Hewan ini mengunyah rumput dan biji-bijian secara cepat, lalu menelannya hingga masuk ke dalam rumen. Akan terjadi pencernaan makanan secara biologis pada rumen dengan bantuan bakteri dan protozoa. Lalu, makanan akan diteruskan ke retikulum untuk mengubahnya menjadi gumpalan-gumpalan yang siap dimuntahkan dan dikunyah kedua kalinya. Setelah pengunyahan yang kedua ini, makanan akan masuk ke omasum lalu ke usus. Lalu, makanan akan diteruskan ke retikulum untuk mengubahnya menjadi gumpalan-gumpalan yang siap dimuntahkan dan dikunyah kedua kalinya. Setelah pengunyahan yang kedua ini, makanan akan masuk ke omasum lalu ke usus. Sekian penjelasan tentang pencernaan makanan hewan ruminansia khususnya domba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita jumpa lagi di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.